Shalom para anggota GMKI dan para anggota senior dimanapun berada. Marilah mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk menyambut Dies Natalis GMKI yang ke-71 pada tanggal 9 Februari tahun 2021 ini. Tidak kalah penting, kita juga harus bersyukur karena Tuhan masih berkenan memakai GMKI sebagai alat untuk menyaksikan bahwa Yesus adalah juru selamat manusia, memakai GMKI sebagai wadah pembinaan bagi mahasiswa Kristen dan menjadi saluran berkat bagi bangsa, bagi negara, dan bagi sesama manusia sampai ke ujung dunia. Dalam suasana sukacita itu adalah penting untuk mengingat dan merenungkan kembali apa yang Tuhan inginkan dari kita sebagai keluarga besar GMKI melalui Amsal kita, sebagaimana tertulis di kitab Injil Yohanes pasal 17 ayat 21b. Kita awali pembacaan firman ini dengan berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah oleh karena kasih-Mu yang memelihara kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas usia GMKI yang sudah mencapai 71 tahun. Sejauh ini di dalam segala keterbatasan kami, Engkau masih berkenan memakai kami menjadi alat di tengah-tengah gereja, masyarakat, dan bangsa ini. Teruslah memakai kami ya Allah. Semakin perlengkapilah para pengurus kami. Mampukan dan kuatkan mereka untuk mengemban tugas-tugas pelayanan mereka, sehingga oleh karenanya nama-Mu semakin dipermuliakan. Sejenak kami akan mendengarkan firman yang akan menyegarkan ingatan kami akan tugas pengutusan yang Kau berikan kepada kami. Hal itu akan memperteguh komitmen kami, meluruskan motivasi kami untuk melayani-Mu. Kiranya Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami. Itulah doa permohonan kami. Sempurnakanlah doa kami ini yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Kepala Gerakan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Keluarga besar GMKI yang terkasih, marilah kita dengarkan firman Tuhan yang tertulis di Injil Yohanes pasal 17 ayat 21 berikut ini. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Demikian firman Tuhan. Keluarga besar GMKI yang terkasih, secara keseluruhan Injil Yohanes pasal 17 ini adalah doa Yesus Kristus untuk murid-muridnya setelah perjamuan terakhir pada malam Yesus ditangkap di Taman Getsemani menjelang hari penyalibannya. Di dalam doanya Yesus Kristus memohon kepada Allah Bapa supaya murid-murid Yesus tetap bersatu, dipersatukan di dalam nama Yesus Kristus dan di dalam nama Allah Bapa, sama seperti Yesus Kristus di dalam Allah Bapa dan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Latar belakang dari dua permohonan ini adalah karena Yesus Kristus akan mengutus murid-muridnya melakukan tugas untuk bersaksi, bersekutu, dan melayani. Yesus Kristus yang segera akan dipermuliakan menyadari bahwa tugas yang akan diemban oleh murid-muridnya bukanlah tugas yang mudah, sebab dunia membenci mereka. Sama seperti Yesus yang bukan dari dunia, murid-muridnya juga bukan dari dunia, yang kemudian diutus ke dalam dunia. Maka ada dua hal penting di dalam dua permohonan Yesus Kristus ini, yakni yang pertama, supaya Allah Bapa memelihara murid-muridnya dan melindungi mereka daripada yang jahat, dan yang kedua, supaya Allah memberikan kesatuan dan persatuan bagi murid-muridnya dalam mengemban tugas panggilan itu. Di dalam bingkai pemahaman itulah GMKI diutus oleh Tuhan Yesus Kristus di tengah bangsa dan negara ini. Maka marilah kita melihat bagaimana realitas medan pelayanan GMKI dan bagaimana kesiapan GMKI sebagai persekutuan hamba yang diutus mengemban tugas panggilan tersebut. Yang pertama, GMKI bukan dari dunia, kemudian diutus ke dalam dunia. Allah lah yang menciptakan dunia.
Dan setelah melakukan quality control, Allah mengatakan bahwa dunia ciptaannya itu baik. Tetapi di ayat 17 dikatakan bahwa dunia sangat membenci, memusuhi dan menolak mereka. Ke tengah dunia yang dianggap sebagai kekuatan yang menolak Allah itulah GMKI diutus. Dengan kata lain, dunia kemana GMKI diutus adalah dunia yang pada dasarnya baik. Bandingkan dengan Kejadian pasal 1 ayat 31. Dan dunia yang dikasihi Allah. Bandingkan dengan Yohanes pasal 3 ayat 16. Tetapi sekaligus dunia yang dianggap membenci dan menolak Allah. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-15. Ketiga gambaran tentang dunia itulah yang mengakibatkan kehidupan GMKI selalu berada dalam ketegangan dan kegelisahan. Dan bahkan kegelisahan itu menjadi identitas GMKI. Yang kedua, bagaimana GMKI memposisikan diri di tengah-tengah dunia kemana dia diutus. Di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 16, Tuhan berfirman, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Demikian firman Tuhan. Tuhan sangat mengerti dan memahami betapa sulitnya situasi kita. Dan Tuhan sesungguhnya sudah mempertimbangkan posisi kita di tengah-tengah kesulitan itu. Tuhan menggambarkan situasi GMKI seperti domba di tengah serigala. Tuhan tahu bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Tetapi Tuhan berketetapan untuk mengutus kita, menempatkan kita di tengah-tengah para serigala itu. Oleh karena itu kita harus kudus, harus sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Bandingkan dengan Matius pasal 5 ayat yang ke-48. Disinilah GMKI mengalami ketegangan dan kesulitan. GMKI dituntut harus kudus di tengah-tengah dunia yang tidak kudus. GMKI dituntut harus kudus sepanjang waktu. Tidak hanya kudus saat ibadah di rapat anggota komisariat. Tidak hanya kudus dalam ibadah di konferensi cabang. Dan tidak hanya kudus di dalam ibadah di kongres. Juga tidak hanya kudus di ibadah raya perkumpulan senior. Dan tidak hanya kudus dalam ibadah virtual melalui Zoom. Yang ketiga, apa jaminan yang diberikan oleh Tuhan? Ketika kita diutus ke dalam dunia, Yesus Kristus dalam doanya kepada Allah meminta supaya Allah memelihara murid-murid yang diutusnya, supaya terhindar dari perbuatan atau maksud jahat dari dunia yang membenci mereka. Demikian juga GMKI di dalam mengemban tugas panggilannya. Allah akan memberikan perlindungan dan penguatan melalui penyertaan Roh Kudus. Roh Kudus akan memperlengkapi GMKI dan memampukannya untuk hidup kudus. Itulah jaminan bagi kita. Dan yang keempat, murid-murid yang diutusnya terhisap ke dalam kesatuan Allah Bapa dan Yesus Kristus. Hal ini merupakan penegasan Tritunggal yang menyaksikan kesatuan Allah, Anak, dan Roh Kudus. Menjadi satu di dalam Yesus Kristus sebagaimana Yesus Kristus satu di dalam Allah Bapa. Hal itu menjelaskan bahwa murid-muridnya adalah milik Allah Bapa yang diutus ke dalam dunia. Hal ini juga ditujukan kepada GMKI yang mengaku dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat manusia. GMKI dipanggil dan diutus untuk bersaksi, bersekutu dan melayani, dan mewujudkan keesaan gereja di Indonesia. Keluarga besar GMKI yang dikasihi Tuhan. Pada usia yang ke-71 tahun ini, marilah melakukan refleksi sejenak terhadap tugas-tugas pengutusan kita dan terhadap diri kita sebagai organisasi persekutuan. Yang pertama, GMKI adalah miniatur oikumenisme. Sebagai pelopor gerakan oikumenisme, sejarah mencatat bahwa GMKI telah berusaha melakukan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Kenyataan saat ini bahwa secara kelembagaan gereja yang esa sudah berdiri dan bertumbuh. Akan tetapi
faktanya skandal-skandal perpecahan menodai kredibilitas gereja-gereja kita. Akibat skandal perpecahan itu, maka misi pemberitaan yang dilakukan oleh gereja menjadi kehilangan wibawa. Misi utama untuk mewujudkan kerajaan Allah di dunia berubah menjadi misi untuk mewujudkan kerajaan kami dan kerajaan kita. Apa peran kita yang mengaku sebagai anak kandung gereja? Jangan-jangan tanpa sadar kita ikut mengerdilkan kerajaan Allah menjadi kerajaan kami dan kerajaan kita. Jangan-jangan tanpa kita sadari, kita ikut sibuk membangun tembok-tembok denominasi. Seandainya demikian halnya, maka kita tunda dulu untuk mengaku sebagai kader oikumenis. Yang kedua, apakah GMKI setia terhadap tugas pengutusannya di tengah bangsa ini? Sejarah mencatat bahwa GMKI sejak cikal bakalnya, yaitu sejak CSP Okjapa, telah turut dalam pergerakan untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian, para founding fathers GMKI melanjutkan tugas panggilan itu dan mengestafetkannya dari satu periode ke periode berikutnya. Di dalam beragam tantangan yang muncul, apakah kita masih setia terhadap tugas panggilan itu? Memang kita adalah ibarat domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan dalam pengutusan ini, yaitu yang pertama, kita harus tetap domba sekalipun hidup di tengah-tengah serigala. Bagaimana mungkin bisa bertahan hidup di tengah-tengah serigala? Disinilah kita sering tergelincir. Akhirnya kita mengambil jalan berubah menjadi serigala. Dan yang kedua, Tuhan memperlengkapi kita untuk mampu melaksanakan misi. Tuhan tidak mengutus kita untuk suatu misi bunuh diri. Tuhan tidak ingin kita menjadi makanan empuk bagi serigala. Oleh karena itu, bagaimana caranya supaya di satu sisi kita tetap domba dan tidak berubah menjadi serigala, dan di sisi lain kita tidak menjadi mangsa serigala yang buas itu? Maka Yesus memberi resep sebagai berikut. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ibarat resep obat, supaya manjur dan efektif, maka harus diambil utuh dalam satu paket. Tidak boleh diambil hanya setengah resep. Kalau kita hanya cerdik seperti ular, yang di dalam bahasa Batak disebut dengan istilah barulok, maka pelan tapi pasti kita akan berubah menjadi serigala. Sebaliknya, jika kita hanya tulus seperti merpati, maka kita akan lenyap begitu saja dalam sekejap. Dengan kata lain, paket resep seutuhnya adalah cerdik tetapi tulus, dan tulus tetapi cerdik. Resep ini akan memampukan kita untuk bertahan, dan dengan pimpinan Roh Kudus, kita akan mampu untuk hidup kudus di tengah dunia yang tidak kudus ini. Dalam implementasinya, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati adalah, di dalam batas-batas tertentu, kita boleh mengikuti arus sambil mendemonstrasikan keteladanan kita. Tetapi sampai titik tertentu, demi iman, kita juga harus sanggup dan berani untuk mengatakan tidak. Dan mari kita ingat, bahwa cerdik itu tidak diperoleh melalui pendidikan kader yang formal. Kecerdikan akan muncul dengan sendirinya apabila kita serius dan tekun untuk mendengarkan firman Tuhan, rajin melakukan penelaahan Alkitab, dan hidup bersekutu di dalam Tuhan. Keluarga besar GMKI yang terkasih, mengakhiri renungan refleksi ini, Amsal GMKI mengingatkan untuk tetap hidup di dalam kesatuan dengan Yesus Kristus dan dengan Allah Bapa. Kesatuan itu harus tercermin melalui persekutuan yang sehat, persekutuan yang damai, tidak ribut saling mencaci dan menuding, dan tidak mengumbar kekurangan sesama anggota dan senior kepada orang lain. Kita tidak akan mungkin menjadi saksi dan utusan yang berhasil
Dan kita tidak akan mungkin menjadi kader yang oikumenis dan nasionalis apabila kita tidak senantiasa terhubung, being connected dengan kepala gerakan yang mengutus kita. Dan ukuran keberhasilan kita sebagai murid yang diutus di medan pelayanan manapun kita berada adalah bahwa apapun yang kita kerjakan, semuanya bertujuan supaya dunia percaya bahwa Yesus Kristuslah yang mengutus kita. Selamat Berdies Natalis yang ke-71. Tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian. Ut omnes unum sine. Amin.